Apakah nilai dolar bisa turun terhadap rupiah? Apa penyebabnya jika nilai dolar menurun terhadap rupiah? Mengapa nilai dolar bisa turun terhadap rupiah? Bisakah dolar turun terhadap rupiah? Apa penyebab dan dampaknya bagi Indonesia? Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Apakah nilai dolar Amerika Serikat bisa turun terhadap rupiah? Dan jika bisa, apa saja penyebabnya? Mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bisakah dolar turun terhadap rupiah? Jawabannya adalah bisa. Nilai tukar mata uang selalu bergerak naik dan turun sesuai kondisi ekonomi, perdagangan, investasi, serta kebijakan pemerintah dan bank sentral. Jika hari ini $1 misalnya bernilai 17.000, bukan berarti nilainya akan selalu tetap. Dalam kondisi tertentu, dolar bisa melemah sehingga misalnya menjadi 16.500 atau menjadi 16.000 atau bahkan lebih rendah. Ketika dolar turun terhadap rupiah, artinya rupiah sedang menguat. Lalu, apa penyebab dolar turun terhadap rupiah? Pertama, ekspor Indonesia meningkat. Ketika Indonesia menjual lebih banyak barang ke luar negeri seperti batu bara, kelapa sawit, karet, perikanan, dan produk manufaktur, maka negara lain harus membeli rupiah untuk melakukan transaksi. Permintaan terhadap rupiah meningkat sehingga nilai rupiah menguat. Kedua, investasi asing masuk ke Indonesia. Ketika investor asing menanamkan modal di Indonesia, mereka perlu menukar dolar menjadi rupiah. Semakin banyak investasi yang masuk, maka semakin tinggi permintaan terhadap rupiah. Ketiga, cadangan devisa negara bertambah. Cadangan devisa negara yang kuat membuat pasar lebih percaya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Kepercayaan yang meningkat biasanya membantu memperkuat rupiah. Keempat, inflasi Indonesia terkendali. Jika harga-harga di Indonesia relatif stabil, maka nilai rupiah cenderung lebih kuat. Inflasi yang rendah menunjukkan ekonomi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan investor. Kelima, suku bunga Indonesia menarik. Jika tingkat suku bunga di Indonesia lebih menarik dibandingkan negara lain, maka investor global bisa memindahkan dananya ke Indonesia. Akibatnya, permintaan rupiah meningkat. Keenam, dolar Amerika sedang melemah. Kadang bukan rupiah yang sangat kuat, tetapi dolar yang sedang melemah akibat pertambahan ekonomi, akibat perlambatan ekonomi Amerika Serikat, maka penurunan suku bunga atau faktor global lainnya. Apa dampaknya jika rupiah menguat? Dampak positif yang bisa kita rasakan jika rupiah menguat yaitu harga barang impor menjadi lebih murah, biaya produksi menggunakan bahan baku impor menurun, inflasi lebih terkendali, biaya perjalanan ke luar negeri menjadi lebih murah, dan beban pembayaran utang luar negeri berkurang. Lalu apa dampak negatifnya? Produk ekspor Indonesia bisa menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Sebagian eksportir mungkin menerima keuntungan yang lebih kecil saat menukar dolar ke rupiah. Karena itu, pemerintah biasanya lebih menyukai nilai tukar yang stabil, bukan terlalu lemah atau terlalu kuat. Keempat, bisakah rupiah kembali menguat signifikan? Secara teori bisa, namun diperlukan kombinasi berbagai faktor seperti ekspor yang kuat, investasi asing yang meningkat, industri dalam negeri yang produktif, inflasi yang terkendali, stabilitas politik dan ekonomi, juga cadangan devisa yang kuat.
Penguatan mata uang bukan hanya hasil suatu kebijakan, tetapi hasil kerjasama antara pemerintah, bank sentral, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi teman-teman, dolar memang bisa turun terhadap rupiah. Penyebab utamanya adalah meningkatnya kekuatan ekonomi Indonesia, bertambahnya investasi, juga meningkatnya ekspor serta kondisi global yang mendukung penguatan rupiah. Semakin kuat fundamental ekonomi Indonesia, maka semakin besar peluang rupiah untuk menguat dan menjadi lebih stabil di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, bagikan episode ini kepada teman-teman yang ingin memahami ekonomi dengan cara yang sederhana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam edukasi dan terima kasih.